Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Tusero. Saya dari Prodi PG PAUD, Pokja Kedunguni Pekalongan. Saya akan mengerjakan tugas dari Bapak Dudin SPD MPTI. Tugas penanganan anak. Tutorial 1 pada yang pertama, saya akan menjelaskan pada modul 6 KP1 ada pengertian intellectual disability. Menurut pengertian dari American Association of Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD), ini adalah gangguan yang ditandai dengan keterbatasan pada 1. Fungsi intelektual serta 2. Fungsi adaptif yang diperlukan untuk keterampilan hidup dan sosial sehari-hari. Selain itu, juga gangguan ini muncul sebelum usia 18 tahun. AAIDD tahun 2014. Adapun prinsip yang perlu diterapkan oleh guru dalam menyampaikan materi pelajaran antara lain: 1. Kenalkan materi pelajaran yang baru secara perlahan dan bertahap. Artinya, materi yang besar harus dipecah-pecah menjadi sejumlah materi singkat yang mudah dioleh oleh anak. Hal ini disebabkan oleh kemampuan anak dengan AID yang membutuhkan waktu dan pengulangan untuk bisa menangkap dan menyimpan materi pelajaran ke dalam ingatannya. 2. Pastikan bahwa anak memahami materi yang disampaikan sebelum berpindah ke materi berikutnya. Berikan kesempatan kepada anak untuk berlatih atau mempraktekkan materi yang sedang dipelajari secara langsung. Ulangi materi yang diajarkan berkali-kali untuk menguatkan pemahaman. Penting untuk melakukan review di setiap awal pertemuan. 3. Saat ingin mengenalkan materi baru, ciptakan jembatan atau benang merah yang dapat menyambungkan materi sebelum dengan materi yang baru. Hal ini sangat penting dilakukan karena anak dengan AID kesulitan untuk melakukan sintesa dan melihat sesuatu hal dari sudut pandang yang lebih luas. Tanpa adanya benang merah tersebut, materi-materi yang sudah disampaikan hanya akan menjadi sejumlah materi yang terpisah-pisah tanpa makna. 4. Gunakan alat bantu yang bersifat nyata untuk membantu anak dengan AID memahami materi yang sedang diajarkan. Lakukan demonstrasi dan ilustrasi secara visual, lalu berikan kesempatan kepada anak untuk mencoba atau mempraktikkan apa yang sudah dipelajarinya. 5. Dalam memberikan instruksi atau keterangan, hendaknya guru membantu anak untuk memusatkan perhatiannya terlebih dahulu pada apa yang akan disampaikan oleh guru, misalnya dengan menggunakan kata-kata seperti lihat, dengar, coba perhatikan ibu, atau bisa juga dengan memanggil nama anak tersebut. Pastikan bahwa anak telah memusatkan perhatian pada materi yang sedang dipelajari. 6. Keterangan yang disampaikan hendaknya diterangkan dalam bentuk yang nyata dan secara bertahap. Misalnya, untuk mengajarkan bahwa anak harus mencuci tangan sebelum makan, guru harus melatihnya setiap langkahnya. 2. Pengertian Down Syndrome. Down Syndrome adalah kondisi bawaan yang disebabkan oleh adanya kromosom tambahan di kromosom ke-21 yang mempengaruhi jalannya perkembangan dan menyebabkan anak-anak penyandang DS menunjukkan karakteristik yang khas. Down syndrome merupakan kondisi bawaan yang paling umum menyebabkan AID Grant tahun 2002.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait karakteristik belajar anak-anak dengan Down syndrome antara lain. 1. Mereka lebih mudah belajar dengan menggunakan modal visual, sehingga harus menggunakan objek-objek konkret, serta harus sering memberikan demonstrasi atau ilustrasi langsung kepada anak. 2. Kemampuan bahasa reseptif mereka lebih baik daripada bahasa ekspresif, sehingga mereka pada dasarnya masih mampu menerima instruksi dan penjelasan yang sifatnya sederhana dan bertahap. Mereka juga dapat memahami aturan dan rutin yang dijalankan di dalam kelas. Pastikan guru menjalankan aturan dan rutinitas secara konsisten untuk membantu anak membiasakan diri mereka terhadap aturan dan rutin tersebut. 3. Oleh karena daya ingat yang terbatas, maka guru harus memberikan instruksi secara singkat dan sederhana. Penggunaan kartu bergambar sebagai sinyal visual akan sangat membantu anak dengan Down syndrome untuk memahami instruksi. 4. Anak-anak Down syndrome mengembangkan kemampuan mengenali, memahami, dan merasakan emosi yang sama dengan anak-anak pada umumnya, sehingga guru perlu berhati-hati dalam memilih kata saat bercakap dengan anak tersebut. Hindari penggunaan label berbeda atau kurang atau lamban agar anak tetap memiliki citra diri yang positif. 5. Walaupun anak dengan Down syndrome mengalami keterlambatan perkembangan dan keterbatasan inteligensi, guru tetap boleh menetapkan tuntunan yang cukup tinggi, meskipun tingkat tuntunan perlu disesuaikan dengan masing-masing karakteristik anak. Hal ini bertujuan untuk tetap merangsang kemampuan anak-anak Down syndrome daripada memberikan tuntunan yang rendah karena menganggap mereka lemah secara inteligensi. Sekian penjelasan dari kami dari modul 6 ada intellectual disability dan Down syndrome. Terima kasih banyak untuk Pak Dudin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.